Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan jurusan Agrobisnis Pertanian dengan nomor induk mahasiswa 0484567431 bersama Bapak Eko kembali di praktek unit 2. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Monggo, silakan. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau misalkan Bapak keberatan, boleh mungkin di skip atau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Siap. Untuk pertanyaan pertama, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis tanaman hias seperti sekarang ini, Pak? Terbuka ya? Iya. Awal mulanya ya saya nggak begitu. Wah, seperti adik-adik kan pelajar nih. Iya. Betul. Manajemen itu kan bagus. Ada tatanan manajemen, pengeluaran dan pemasukan. Karena kita ini belajar dari belajar orang ke orang gitu dari kan, orang ke orang, terus kita juga nggak seperti kawan-kawan punya modal ratusan juta, enggak, step by step. Berarti dari yang kecil sampai yang sekarang. Kita step by step, tidak ngoyo kita harus punya modal sekian. Tapi ada tapinya kan. Iya. Kalau memang ada dengan kawan rekan-rekan punya modal 50 sampai 100 juta, lebih cepat terbuka, lebih cepat membeli. Berarti ya tergantung duitnya aja kali. Betul, ya, Pak. permodalan awal. Permodalan. Kalau modalnya ada itu ada, terus lahannya ada, dari spek 50 sampai 100 cepat dia bumi. Lebih cepat berkembang juga mungkin. Betul. Kalau Pak Eko kan dari titik 0 sampai sekarang kan kita step by step. Tapi ya, untuk dijalani mah alhamdulillah aja ya, Pak ya. Intinya bersyukur dan bersyukur. Ada, selalu ada. Untuk pertanyaan kedua, tanaman hias apa yang paling menguntungkan secara finansial menurut Bapak saat ini? Kalau semua tanaman sebenarnya menguntungkan. Kalau menurut Pak Di, apapun tanaman itu, kalau kita pandai merawatnya, kita cintai dulu. Karena kalau kita sudah mengutarakan cinta dengan tanaman itu, akan membuahkan hasil yang benar-benar dan akan menghasilkan yang tidak mungkin kita pahami. Semua tanaman, apapun bentuknya, menguntungkan. Untuk pertanyaan ketiga, berapa margin keuntungan rata-rata dari setiap tanaman yang dijual menurut Bapak? Minimal dari yang terkecil. Iya. Tanaman kecil aja kita per satu polybag itu 5.000. Berarti keuntungannya yang kecil itu 5.000 ya, Pak? Per polybag kecil itu 5.000. Semakin polybag gede, semakin pohonnya gede, beda. Semakin keuntungannya banyak. Betul. Kali ya. Kalau semua kita punya pohon sikas atau bonsai, kita punya modal 500, kita paling kita jual itu di angka 800 sampai 900, bisa sampai 1 juta. Ya, berarti tergantung besar atau kecilnya tanaman. Untuk nomor pertanyaan keempat, apa tantangan finansial terbesar dalam bisnis tanaman hias menurut Bapak? Modal. Tantangan terbesar itu modal. Iya sih, selama kita berkarya mau, tapi kalau modalnya kayak Pak D ini step by step, memang akan membuahkan hasil yang maksimal, tapi lebih maksimal lagi kalau kita punya pegangan sendiri, keuangan sendiri, modal sendiri, kita lebih cepat melesat. Iya, berarti tergantung modalnya. Modal. Kalau skill, insya Allah kalau Neng punya modal, ada mau pelajarin itu, skill itu akan hidup dengan sendiri. Berarti itu tergantung sama setiap harinya kali ya, Pak. Kalau untuk skill mah biasa. Ya betul. Kalau skill itu step by step, ya seperti kita sekolah dari TK, SD terus ada urutannya. Dia akan memahami dengan sendirinya. Untuk pertanyaan terakhir, berapa lama biasanya ROI (Return on Investment) bisa didapatkan dari penjualan tanaman hias? Lamanya? Iya. Tergantung kita memasarkan ke customer. Tapi kalau untuk per hari-harinya memang kita dapat terus dari. Tapi kan kalau Pak D sendiri kan tidak seperti anak-anak sekolah pakai manajemen. Per hari sekian, per bulan sekian, per tahun sekian. Kalau Pak D tidak. Semua include makan, minum di situ, modal di situ, klub. Tak kala kita dapat gede, kita belanjakan yang kosong. Tak kala dapat kecil, kita pertahankan dulu, kita muterin. Jadi mengalir begitu aja kali ya. Betul. Jadi ibaratnya